Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ziking, kalau begitu beritahu aku, siapa yang harus aku beri perhatian khusus? Zhu Ziyuan bertanya dengan tidak sabar. Menurut apa yang kamu katakan, kakak, selain kota Qingyang, tidak ada orang dari kota lain yang mudah dihadapi. Kita harus ekstra hati-hati saat bertemu mereka dan lebih memperhatikan. Zhu Ziking menghela nafas pelan saat berkata, salah. Gu Qianxun dari kota Qingyang juga harus berhati-hati. Jangan mengira dia hanya seorang wanita. Kekuatan bertarungnya pasti tidak di bawah orang-orang itu. Zhu Ziyuan berkata dengan serius. Iya. Ada juga Gu Qianxun dari kota Qingyang. Kakak, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana saya bisa begitu sial bertemu begitu banyak orang kuat? Zhu Ziking mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi, tetapi pada akhirnya, dia menggumamkan sesuatu. Ziking, menurutmu apa yang diandalkan kakak untuk memenangkan turnamen berkali-kali berturut-turut? Zhu Ziyuan mengabaikan keluhan Zhu Ziking dan mengubah topik pembicaraan. Tak perlu dikatakan, tentu saja itu kekuatan. Kata Zhu Ziking tanpa ragu. Kekuatan itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting, Anda tidak bisa meremehkan mereka sedikit pun. Selain lawan-lawan yang Anda kenal, Anda harus berhati-hati saat menghadapi wajah-wajah baru yang baru pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Zhu Ziyuan memasang ekspresi serius saat dia menginstruksikan. Ya, kakak. Aku akan mengingatnya. Zhu Ziking akhirnya terlihat lebih serius dan mengangguk. Melihat ini, Zhu Ziyuan berhenti mengomel dan diam-diam menatap langit berbintang bersama saudara perempuannya. Namun, setelah beberapa lusin napas, Zhu Ziyuan berbicara lagi, oh benar, Feng Wuchen dari kota Zixuan. Kakak, sudah cukup. Sama seperti semua orang di kota Suan membuat persiapan mereka sendiri untuk konferensi 5 kota, di padang pasir yang jaraknya puluhan ribu mil, angin menderu dan debu memenuhi langit. Di bawah sinar bulan, seolah-olah seluruh dunia dalam kekacauan. Dalam debu yang tak terbatas, bayangan hitam besar samar-samar terlihat dan perlahan bergerak maju menembus debu. Di bawah sinar bulan yang terang, bayangan hitam yang terungkap sebenarnya adalah binatang bersisik raksasa. Yang memimpin adalah gajah sisik hitam yang tingginya lebih dari 1000 kaki, tapi penampilannya sedikit berbeda dari biasanya. Gajah bersisik hitam ditutupi sisik dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan perut serta kakinya ditutupi baju besi. Ada 7 atau 8 inti binatang seukuran kepalan tangan yang tertanam ke dalam dagingnya dalam bentuk cincin. 2 gading gajah sisik hitam telah dipotong, dan sebagai gantinya ada 2 tombak tajam. Di bawah sinar bulan, tombak bersinar dengan cahaya dingin menembus badai pasir. Hal yang paling aneh adalah rongga mata gajah sisik hitam cekung, dan warnanya hitam pekat. Tidak ada bola mata sama sekali. Dan jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang dapat melihat bahwa rongga matanya memiliki tanda-tanda layu yang jelas. Gajah sisik hitam ini sebenarnya adalah mayat yang layu. Selusin sisa binatang bersisik besar yang mengikuti di belakangnya semuanya adalah mayat. Di punggung binatang bersisik ini, ada sebuah kuil batu hitam yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Di kuil batu gajah sisik hitam terkemuka, ada 7 atau 8 anglo yang menyala, menerangi bagian dalam dengan terang. Di tengah candi, ada platform batu hitam dengan radius 3 kaki. Di atasnya duduk seorang wanita dengan gaun hitam panjang. Sosoknya sangat indah, dan wajahnya ditutupi kerudung. Tampilan sampingnya saja sudah cukup untuk memikat semua makhluk hidup. Di kursi batu hitam tidak jauh dari wanita itu, ada seorang wanita anggun dengan kerudung hitam serupa duduk di atasnya. Tubuhnya merosot, dan pinggangnya yang lembut menempel di kursi, membuatnya tampak seperti ular iblis yang lembut dan tanpa tulang. Berapa lama lagi sampai kita mencapai kota Suan?
Suara wanita itu lembut dan lesu, seolah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Melapor ke Tuan Kota, kita masih berada di wilayah kota boneka kita. Jika tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, kita akan berada kurang dari sebulan dari kota Suan. Wanita di platform batu itu berbalik sedikit dan berkata dengan lembut. Bagus, setelah mempersiapkan selama bertahun-tahun, waktunya akhirnya tiba. Wanita yang dipanggil sebagai Tuan Kota duduk, dan matanya seterang bintang saat dia bergumam. Malam yang lancar berlalu, dan hari berikutnya tiba. Di luar kota Suan, ketika sinar matahari pertama melewati pegunungan mendalam dan turun ke kota, kota itu sudah dipenuhi dengan suasana gembira. Semua jalan dan gang di kota dipenuhi dengan arus manusia yang padat, dan semuanya berkumpul menuju sebuah bangunan melingkar yang menempati area yang sangat luas di pusat kota. Tempat itu tepatnya adalah arena terbesar di Dark City, dan secara khusus diberi nama Arena Asura. Alun-alun terbuka di depan Arena Asura sudah penuh dengan orang, dan patung batu berbentuk manusia yang berdiri di sana benar-benar dikelilingi. Orang-orang terus-menerus menyerbu dari segala arah, dan mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menyentuh pakaian dan kaki patung batu itu. Dikatakan bahwa menyentuh patung ini akan memberi mereka keberuntungan, dan itu akan memungkinkan mereka membantai semua orang di kompetisi bela diri 5 kota dan mendapatkan banyak uang. Dengan demikian, banyak bagian dari patung itu telah dipoles hingga menjadi sangat halus, dan ditutupi lapisan tebal pasta yang meledak yang memantulkan sinar matahari pagi. Bahkan ada sejumlah besar orang berkumpul di depan 4 pintu arena Asura, dan mereka menunggu pintu terbuka lalu masuk. Diiringi dengan suara bel yang berat dan jauh, keempat pintu perlahan terbuka pada saat bersamaan. Kerumunan mengerumuni, dan mereka semua masuk ke arena Asura, dan mereka menyebar di sekitar 8 tahap pertarungan mendalam yang besar di arena. Pada saat yang sama, di aula melingkar di kedalaman arena Asura, ada puluhan orang berkumpul, dan mereka secara kasar dibagi menjadi 5 tim, dan mereka semua berbicara satu sama lain. Orang-orang ini adalah 64 pejuang mendalam yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 5 kota, dan Han Li, Gu Qianxun, dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Rekan Li, bagaimana menyeduh anggur darahmu? Gu Qianxun melihat Han Li sedang duduk di sudut, dan dia berjalan mendekat untuk bertanya. Yi Lia dan yang lainnya berkumpul bersama, dan mereka tidak lagi merasa ada yang aneh dengan ini. Mereka hanya saling melirik, dan terus mengobrol. Suan Yuanxing dan Dulong cukup jauh dari mereka. Yang pertama masih dianggap acuh tak acuh, sedangkan yang terakhir memiliki ekspresi yang agak gugup. Sudah waktunya. Di sini, pertama-tama saya harus memberi selamat kepada rekan Gu karena menjadi yang pertama menghadapi ancaman Black Tribulation Bugs. Han Li mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan berkata sambil tersenyum. Liu Hua, pemikiran lelaki tua itu aneh, dan dia ingin kamu membawa meteorite Celestial Kilin. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak bisa banyak membantu dengan masalah ini. Gu Qianxun berkata setengah jujur. Aku tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini, dan permintaan senior Liu Hua masih dianggap masuk akal. Sekarang, saya hanya berharap meteorite Celestial Kilin tidak ditempatkan terlalu dekat ke depan sebagai hadiah. Han Li tersenyum dan berkata, pertama-tama saya akan mengungkapkan berita kepada rekan Li. Meteorite Celestial Kilin adalah salah satu hadiah untuk 3 besar, jadi masih ada kemungkinan besar rekan Li bisa mendapatkannya. Gu Qianxun memandang Han Li, dan mengirimkan pesan yang berarti kepadanya. Aku berhutang budi kepada rekan Gu karena menganggapku begitu tinggi, dan demi hidupku sendiri, aku hanya bisa gigih dan berjuang untuk itu. Kata Han Li sambil tersenyum. Saat mereka berdua berbicara, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar, dan suara gemuruh datang dari depan kerumunan. Tembok tebal itu telah runtuh menjadi 5 lubang,
dan seberkas cahaya menyinari dari masing-masing lubang, memperlihatkan 5 anak tangga batu yang mengarah ke tanah. Gladiator Suan 5 kota, naik ke panggung pertarungan Suan. Teriakan keras datang dari atas. Suan gladiator asli kota Suan, di bawah pimpinan Zhu Ziyuan dan Zhu Ziqing, menaiki salah satu tangga batu, dan menuju ke tanah. Ketika tim lain melihat ini, mereka juga mengikuti pimpinan mereka dan berjalan keluar dari aula bawah tanah. Begitu mereka mencapai tanah, gelombang sorakan yang tak tertandingi segera menyapu, dan berkumpul menuju pusat platform pertarungan Suan dari segala arah. Di antara sorak-sorai, bahkan ada beberapa nama orang spesial. Zhu Ziyuan, Zhu Ziyuan, Feng Wuchen. Ada lautan manusia di platform tontonan, dan segala macam suara bercampur menjadi satu. Itu sangat meriah. Meskipun Han Li telah berpartisipasi dalam begitu banyak pertarungan Suan di kota Qingyang, ini adalah pertama kalinya dia dikejutkan oleh sorakan penonton. Saat dia mendengarkan gelombang panas, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, darah di tubuhnya mulai mendidih. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ada platform pertarungan Suan setiap beberapa ratus kaki jauhnya. Totalnya ada 8, dan semuanya didistribusikan di posisi 8 trigram. 5 dari platform berdiri Suan gladiator dari 5 kota. Di platform pertarungan tempat gladiator dari kota Suan berdiri, ada 1 orang lagi. Dia tinggi dan memiliki sepasang tanduk banteng di kepalanya. Wajahnya gelap, dan dia adalah pembawa acara. Sebuah platform setinggi 300 meter berdiri di tengah 8 arena, dan ada 6 kursi batu hitam yang diletakkan di atasnya. Ini jelas kursi yang disediakan untuk 5 penguasa kota, tapi untuk beberapa alasan, ada 1 lagi. Diam, dan sambut Tuan Kota. Pada saat ini, pria berkulit gelap itu berteriak. Seluruh arena tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Han Li sedikit terkejut. Lalu, terdengar suara angin yang bersiul. 5 sosok tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak platform tinggi seperti meteor. Seluruh platform dan seluruh arena berguncang, dan 6 sosok muncul di depan semua orang. Semua orang mendongak dan melihat Tuan Kota Ece berdiri di tengah, dan 5 lainnya berdiri di kedua sisinya. Mereka sekitar setengah langkah darinya. Pada saat ini, Tuan Kota Ece yang berpenampilan biasa sebenarnya memiliki aura agung seorang raja yang turun ke dunia. Dia tampak seperti singa yang menaklukkan segalanya. Di platform tontonan, banyak orang mau tidak mau menundukkan kepala. Han Li menyipitkan matanya dan melihat ke platform tinggi, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Kenapa dia? Dia melihat seseorang berdiri di sisi kiri Ece. Dia pendek, tapi fisiknya cukup kuat. Dia sebagian besar botak, tetapi janggut di bawah dagunya tebal, dan dijalin menjadi kepang. Itu tidak lain adalah Master Pandai Besi, Nyonya Liu Hua. Han Li memandang Nyonya Liu Hua di platform tinggi, dan jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa status Nyonya Liu Hua tidak rendah, tetapi dia benar-benar tidak menyangka dia memiliki posisi setinggi itu di kota Suan. Merupakan kehormatan besar bagi semua orang untuk berkumpul di kota Darkstar hari ini untuk berpartisipasi dalam acara akbar kompetisi bela diri 5 kota. Saya berharap semua orang akan menyaksikan kelahiran raja terkuat di Asura Arena bersama kami. Nada segal berangsur-angsur menjadi bersemangat saat dia berteriak. Juara! 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 Seluruh arena segera meledak, dan gelombang suara seperti tsunami segera merespons, mengguncang langit. Setelah beberapa kata sederhana, Ece mengangkat tangannya beberapa kali ke udara dan duduk di kursi besar di belakangnya. Ketika 5 lainnya melihat ini, mereka juga duduk satu per satu. Sorak-sorai di Suraba berlangsung lama sebelum berangsur-angsur mereda. Dalam kompetisi bela diri 5 kota ini, 64 elit yang dipilih dari masing-masing kota akan bertarung berpasangan di tahap pertarungan ke-8 dengan total 6 putaran,
dan kemudian Raja Pertarungan Kegelapan yang baru akan diputuskan. Mereka yang masuk 8 besar akan dihadiahi dengan inti monster skala bumi, dan mereka yang masuk 4 besar akan dihadiahi inti monster skala surga, teriak pria berkulit gelap yang menjadi tuan rumah tempat itu lagi. Suaranya bergema di seluruh Asura Arena. Tidak hanya penonton di tribun penonton yang sangat bersemangat, bahkan mereka yang berada di arena pertempuran mendalam pun bersemangat tinggi. Inti binatang dari binatang skala surga dan bumi adalah sumber daya kultivasi yang sangat berharga bagi mereka. Selain itu, mereka yang masuk 3 besar juga akan menerima kristal meteorit surga Kilin. Ini adalah kristal meteorit dari luar angkasa yang jarang terlihat dalam puluhan juta tahun. Ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil dan memurnikan senjata. Nilainya tidak diragukan lagi, pria berkulit gelap itu mengumumkan dengan lantang. Seru para penonton. Hal ini tidak muncul di kota Suan selama bertahun-tahun. Ketika Hanli mendengar ini, ekspresinya sedikit rileks, dan dia berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir mendapatkan tempat ketiga. Tuan Kota Ece, kamu benar-benar berusaha keras kali ini. Hadiah ini cukup untuk diberikan kepada juara di kompetisi sebelumnya. Apakah kamu tidak merasa tertekan? Sun Tu berkata sambil tersenyum di peron tinggi. Itu semua kota kita. Tidak akan dianggap sia-sia jika diambil oleh siapapun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Ece sambil tersenyum. Saat ini, pria berkulit gelap itu mengumumkan. Pemenang tempat kedua akan menerima 1 set Mystical Star Scale Armor yang dibuat secara pribadi oleh Nyonya Liu Hua. Set baju besi ini dibuat dengan cermat dalam beberapa tahun terakhir. Hanya tulang bintang besar dan kecil saja harganya 1.236 buah. Selain semua jenis bahan langka yang tidak kalah dengan kristal meteorit Kilin surgawi, serta waktu dan energi Nyonya Liu Hua, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Kerumunan meledak menjadi gempar. Bahkan ekspresi Feng Wuchen dan talenta luar biasa lainnya dari berbagai kota berubah, dan mata mereka berbinar karena keserakahan. Hanli memandang Nyonya Liu Hua, yang memiliki senyum puas di wajahnya, dan akhirnya mengerti mengapa lelaki tua pendek ini tahu bahwa kristal meteor celestial Kilin adalah salah satu hadiahnya. Ada banyak diskusi di tribun. Dengan munculnya 2 harta pertama, hampir semua orang menebak apa hadiah untuk sang juara. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa memberikan jawaban, karena tidak banyak hal yang lebih berharga dari 2 hal ini yang bisa ditemukan di skala dimensi. Sang juara akan menerima Sulfuric Flame Blood Cloud. Pria berkulit gelap itu mengumumkan di tengah segala macam tebakan dan argumen. Tapi itu berbeda dari 2 hal sebelumnya. Hanya ada nama untuk awan darah api belerang, tanpa penjelasan atau deskripsi apapun. Tribun itu sunyi. Sepertinya tidak ada yang bisa mengingatnya sejenak. Apa sebenarnya benda itu? Tapi di tribun tinggi, selain Ece dan Nyonya Liu Hua, ekspresi para penguasa kota lainnya semuanya berubah. Awan darah api sulfur. Apakah itu benar-benar benda itu? Chen yang tidak bisa tidak bertanya. Sisanya juga menatap RG, melontarkan tatapan ingin tahu padanya. Tuan Kota Ece mengangguk dan berkata, jangan kaget, semuanya. Hadiah untuk sang juara memang Sulfuric Flame Blood Cloud, juga dikenal sebagai Mother Aperture Dew. Legenda mengatakan bahwa awan ini mengandung energi ki darah yang sulit untuk dipecahkan. Jika seorang kultivator menyerapnya ke dalam tubuhnya, dia akan dapat membuka-bukaan mendalamnya tanpa bergantung pada metode kultivasi. Selain itu, tidak akan ada bahaya tersembunyi. Chen yang mau tidak mau bertanya, tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Itu tidak luar biasa. Memang benar itu bisa membuka-bukaan misterius, tapi itu tidak sepenuhnya tidak terbatas. Tubuh manusia memiliki batas seberapa banyak awan darah dapat bertahan. Jika seseorang masih menyerapnya secara paksa pada batasnya,
ki mereka dan darah akan mengalir ke belakang dan tubuh mereka akan meledak, kata Lord Ece sambil tersenyum. Meski begitu, itu masih cukup mengejutkan, semua orang berseru kagum. Ece tidak sengaja merendahkan suaranya, dan semua orang di arena pertarungan misterius memiliki pendengaran yang luar biasa, jadi mereka mendengar setiap kata yang diucapkannya. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi kagum. Han Li hanya sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut bahwa ada barang seperti itu, tetapi dia tidak terlalu tertarik. Lagi pula, kecepatannya dalam membuka Mysterious Aperture jauh lebih cepat dari yang lain, jadi keinginannya untuk item ini secara alami tidak sekuat yang lain. Sebaliknya, kristal meteorit Celestial Kilin lebih menarik baginya. Lagi pula, tidak ada kekurangan orang berpengetahuan di tribun penonton. Seseorang mengatakan asal awan darah api belerang, dan itu segera menyebabkan ribuan riak, menyebabkan ledakan diskusi yang intens di antara para penonton. Setelah menunggu beberapa saat, melihat diskusi tidak berhenti, lelaki berkulit gelap itu berteriak lagi. Babak pertama kompetisi bela diri 5 kota memiliki total 32 pertandingan. 8 pertandingan akan diadakan pada waktu yang sama, dan total 4 putaran akan dibagi menjadi 4 putaran. Semuanya akan berakhir hari ini. 32 pemenang akan ditentukan dari pertempuran ini, dan mereka akan memasuki babak berikutnya dari kompetisi pertempuran mendalam 7 hari dari sekarang. Sekarang, saya akan mengumumkan putaran pertama kompetisi pertarungan misterius. Saat suara pria berkulit gelap itu turun, terdengar suara gemuruh gesekan. Di sisi kiri platform tinggi, dinding batu putih keabu-abuan naik perlahan. Ada 4 baris di atasnya, dan masing-masing diukir dengan daftar nama masing-masing petarung misterius di 4 putaran kompetisi pertarungan misterius. Tatapan Han Li menyapu dinding batu. Daftar nama putaran pertama tidak termasuk dirinya sendiri, begitu pula Gu Qianxun. Sebaliknya, Tu Gang dan Sun Binghe, yang keduanya berasal dari kota Qingyang, masuk dalam daftar. Lawan Sun Binghe adalah petarung misterius dari kota Zixuan. Dia belum pernah mendengar Gu Qianxun atau Chen yang menyebut dia, jadi dia seharusnya bukan sosok yang kuat. Lawan Tu Gang adalah Duan Tong dari kota Tongyu. Dia melihat ke bawah dan menemukan namanya di arena pertarungan mendalam, Sun, di babak kedua. Lawannya adalah Su Sun, seorang gladiator dari kota Opal. Kakak Li, sepertinya kita berdua akan bertarung di babak kedua. Kamu berada di panggung, Sun, dan aku di platform, Li. Tidak mungkin kita bisa mengamati masing-masing pertempuran orang lain. Suara Gu Qianxun tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Han Li melirik ke dinding batu dan menemukan nama Gu Qianxun tidak jauh dari namanya. Lawannya tampaknya adalah petarung misterius dari kota Zixuan, bernama Wang Zi. Pernahkah kamu melihat Su Sun ini sebelumnya? Han Li bertanya secara telepati. Saya pikir dia berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 5 kota sebelumnya. Peringkatnya tidak terlalu bagus, jadi saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Namun, mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 5 kota kebanyakan mampu. Gu Qianxun menjawab setelah berpikir sejenak. Han Li mengangguk pada dirinya sendiri. Dia melihat semua nama dari 32 pejuang misterius di babak pertama dan bergumam, pembagian daftar ini cukup kebetulan, kultivator dari kota yang sama tidak akan saling bertarung. Ini selalu terjadi, dan itu dilakukan dengan sengaja. Prinsip tidak bertarung dalam kota yang sama hanya berlaku untuk ronde pertama. Di babak kedua, jumlah pejuang misterius dari setiap kota akan berbeda, dan tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada perselisihan internal. Misalnya, jika semua 12 kultivator kota memenangkan babak pertama, akan sulit untuk menghindari mengatur pejuang misterius dari kota yang sama di babak kedua. Untuk memastikan nilai tontonan dari Mysterious Fighters,
kekuatan utama masing-masing kota pada dasarnya tidak akan bertemu satu sama lain di 3 ronde pertama. Pertempuran mereka pada dasarnya hanya akan terjadi setelah 8 pertempuran teratas, Gu Qianxun menjelaskan secara telepati. Putaran pertama hari ini, 8 grup petarung misterius akan kembali ke platform pertarungan misterius. Petarung misterius yang tersisa akan menunggu. Semuanya, silakan lanjutkan ke platform perjudian untuk memasang taruhan Anda. Perkelahian misterius secara resmi akan dimulai dalam 1/4 jam. Pada saat ini, suara terdengar lagi. Saat Hanli dan yang lainnya mulai pergi, tribun penonton menjadi ribut. Hampir semua orang berdiri dan meninggalkan tempat duduk mereka, menuju ke platform perjudian yang didirikan di dekat 8 platform pertarungan misterius untuk memasang taruhan. Area arena Suraba terlalu besar. Bahkan jika seseorang duduk di bangku penonton cukup tinggi, sama sekali tidak mungkin untuk menonton ke-8 pertarungan misterius secara bersamaan. Oleh karena itu, setelah penonton ini memilih taruhannya, pada dasarnya akan duduk di dekat tribun penonton dan menunggu pertandingan dimulai. Tempat Hanli dan yang lainnya menunggu adalah lorong melingkar di bawah tribun penonton, hampir mengelilingi seluruh Suraba Arena. Ada jendela di lorong, dan selama seseorang mau berjalan, orang bisa mengitari lorong dan melihat situasi setiap platform pertarungan misterius di luar. Terlepas dari 16 orang yang sedang bertarung, pejuang misterius lainnya dari setiap kota semuanya ada di dalam. Hampir semua kultivator kota Qingyang yang berhubungan baik dengan Tu Gang dan Sun Binghe berkumpul di dekat platform Kun dan Dui, tempat mereka berdua bertarung. Mereka berdiri di depan jendela lorong dan melihat keluar. Rekan Daois Tu Gang ini terlalu sial. Dia melawan dewa pembunuh ini, Duan Tong, di babak pertama. Sepertinya ini adalah akhir dari perjalanannya di turnamen ini. Seorang petarung misterius kota Qingyang menghela nafas. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan meratapi, bukankah kita sama? Belum lagi Duan Tong, meski kita bertemu seseorang yang sedikit lebih lemah darinya, apa peluang kita untuk menang? Orang lain juga menghela nafas. Jangan meratap, bukankah kita masih memiliki rekan Taois Yi? Di mana rekan Daois Yi? Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa Yi Lia, yang telah bepergian dengan mereka sebelumnya, tidak terlihat di manapun. Di bagian lorong yang kosong, Yi Lia dan seorang pria paruh baya jangkung berjalan berdampingan, saling berbisik. Saya tidak menyangka sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kemajuan kultivasi rekan Daois Yi benar-benar luar biasa. Saya cukup iri, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Kakak Su, jangan mengolok-olokku. Aku tidak akan bertele-tele. Aku datang untuk mencarimu kali ini karena aku punya permintaan, kata Yi Lia. Bicaralah pikiranmu, kata pria paruh baya itu, menghentikan langkahnya. Orang yang diperangi saudara Su hari ini disebut Li Feiyu. Dia berasal dari kota Qingyang kita. Saudaraku, aku harap ketika kamu melawannya, Yi Lia merendahkan suaranya dan membuat gerakan memotong tenggorokannya dengan telapak tangannya. Ternyata pria paruh baya bermarga Su ini tidak lain adalah petarung misterius kota Opal, Su Sun, yang hendak melawan Han Li.